إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم. Ayat-ayat cinta surat Ar-Rum ayat 21. Bagi yang mencari jodoh, biasanya ayat ini sangat diperhatikan. Silakan Ustaz, pomin ayatihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Allah jadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Jadi hati ini menurut Rasulullah SAW, sesungguhnya kolbu-kolbu keturunan Bani Adam ada di antara dua jari-jari Allah. Jangan membayangkan jari Allah itu seperti jari kita, ya. Laisa kamislihi syai'un, tidak menyerupai, tidak diserupai apapun. Allah bolak-balikan sesuai kehendaknya. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balik hati. Dalam hadis yang lain, ya muqallibal qulub, yang membolak-balik hati, tetapkan kami dalam ketaatan padamu. Ada juga tetapkan hati kami dalam agamamu. Mudah bagi Allah memalingkan hati. Sekarang senang pengajian, ke masjid, sholat jamaah. Kalau Allah palingkan, tidak mau lagi datang ke masjid. Bahkan bisa jadi senang ke diskotik. Yang tadinya senang tilawah Quran, kalau Allah balikan hatinya, bisa jadi mendustakan Quran. Yang tadinya berdakwah untuk agama, kalau dipalingkan hatinya, bisa hilang tuh keislaman. Makanya jangan merasa aman, karena mudah bagi Allah membulak-balik hati kita. Hati ini benar-benar dikuasai sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya kita tidak perlu berusaha keras agar orang lain menyukai kita. Tidak perlu akal-akalan agar orang lain mencintai kita. Tidak perlu. Karena apa? Karena kita tidak bisa membulak-balik hati orang. Kita ingin disukai orang dengan berbagai cara, lalu Allah balikan hatinya enak kepada kita. Enak saja itu adanya. Dibuat sebel. Tapi yang sekarang sebel dibuat cinta itu. Pernah diceritakan ada seorang yang sampai meludah itu. Amit-amit, saya tidak suka sama kamu. Dan sekarang sudah punya anak dari orang tersebut. Benar-benar kejadian itu.
saking sebelnya. Lalu apa sulitnya bagi Allah merubah hati yang sebel jadi cinta? Dan sebaliknya, yang cinta jadi sebel. Ini penting hadirin, terutama yang hadir ini kebanyakan dalam pencarian. Tidak usah nunduk, biasa saja. Ada yang berusaha mencari perhatian dengan penampilan, dengan tulisan, dengan kata-kata, dengan gaya. Mungkin ada yang tertarik, tapi kehilangan keberkahannya. Tapi ada yang benar-benar mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia jaga keikhlasannya. Apakah perlu pacaran? Allah menyaksikan orang yang pacaran, kata-katanya mendekati zina, matanya mendekati zina, perilakunya mendekati zina. Padahal yang dicari adalah keriduan Allah. Tidak nyambung. Tapi kalau tidak PDKT, bagaimana dia suka? Kan Allah yang membulak-balik hati. Memangnya harus pakai maksiat untuk disukai oleh Allah? Tidak, hadirin. Ini yang bonceng pacarnya ke sini, suruh naik angkot saja. Justru jadiannya mau di sini. Dengar baik-baik, belum tentu jodoh. Jangan-jangan saudara sudah ngemodal segala. Allah yang menakdirkan jodoh tuh hadirin. Saudara sudah nyuap adiknya supaya suka, traktir pembantunya supaya menyampaikan informasi yang bagus. Allah yang ngebulak-balik hati. Benar-benar kekuasaan Allah lah yang menyelimuti hati. Kenapa kita harus fokus dengan kekuasaan Allah? Karena inilah sebetulnya yang membuat kebaikan kita jadi ikhlas. Ingat ya, berbuat baik itu belum tentu baik dalam pandangan Allah. Karena ada orang yang berbuat baik supaya dia baik ke kita. Ada yang berbuat baik supaya dia berhenti berbuat buruk ke kita. Ada yang berbuat baik untuk menjerat orang supaya hutang budi ke kita. Ini kebaikan yang tidak baik. Bagi kita berbuat baik, baik saja. Pol, nggak ada urusan bagaimana respon orang ke kita. Karena urusan kita, kebaikan kita tuh diterima oleh Allah. Selesai. Kalau Allah menghendaki dia berterima kasih, dibalikan hatinya berterima kasih. Kalau Allah mau menambah pahala sabar bagi kita, dia tidak berterima kasih, tidak apa-apa. Kita akan berbuat baik bukan untuk diterima kasihi orang. Ini penting hadirin. Penting di dalam dunia lebay itu, berusaha memikat dengan berbagai cara. Enggak usah. Percayalah hadirin. Kalau yang keyakinannya kayak gitu, mungkin Allah kabulkan, tapi kehilangan barokah aja. Lempeng, tenang, ajeg, tidak usah cari muka atasan, tidak usah cari muka calon mertua supaya terkesima, tidak usah sibuk merekayasa supaya orang lain mengagumi kita. Mau apa? Nanti. Seorang suami tidak perlu mati-matian berusaha keras supaya dicintai istrinya. Enggak. Karena hati istri dalam genggaman Allah sepenuhnya. Jadi suami baik aja. Suami benar, suami bertanggung jawab. Mungkin nanti ada saatnya istrinya, suami kayak gini mah nggak bisa dipercaya. Tenang. Kalau kita jujur dan istri nggak percaya, tenang. Karena Allah tahu kita jujur, benar? Mau kemana Pak? Itikaf di Darut Tauhid. Itikaf Pak, yang benar aja. Jumatan aja langka.
Itikaf tuh tingkat tinggi Pak, yang standar aja kelewat. Ya saya ngaku Bu, selama ini saya ibadah buruk, tapi sekarang saya ingin tobat. Saya dengar ada itikaf di Darut Tauhid hari Sabtu besok. Gak yakin Pak, maaf aja. Ya terserah Ibu. Pulang dari mana Pak? Itikaf. Mustahil. Maaf ya Pak, saya nggak percaya. Kalau kita sakit hati, memang kita berbuatnya tuh karena pengen dinilai orang. Saya beneran loh Bu itikaf. Punten Pak, tidak percaya, nggak ada sejarahnya. Ya, Ibu mau percaya atau tidak, itu mah urusan Ibu dengan Allah. Tapi urusan saya berkata yang sebenarnya adalah urusan saya dengan Allah. Saya ngomong yang sebenarnya bukan supaya Ibu percaya, tapi supaya Allah ridho ke saya. Saya juga sudah tahu, udah dengar ceramah Agim itu. Ya udah, gimana Ibu ajalah ya. Gak usah marah, gak usah jengkel. Mungkin suatu saat Allah akan memberitahu istrinya, tiba-tiba teman telepon istrinya, Mbak makasih ya, suami saya sudah ditemani suami Mbak itikaf di Darut Tauhid, banyak perubahan Mbak, terima kasih banyak. Allah kuasa menginformasikan apapun, benar? Kita nggak usah maksa orang percaya ke kita, nggak usah, lempeng aja. Jangan ngotot, nggak usah. Kalau benar mah benar aja, tenang ya. Karena kalau kita benar, Allah pasti tahu kita benar. Ada kalanya diuji orang tidak percaya, ada kalanya kita diuji dengan didustakan. Padahal kita benar-benar melakukan hal yang benar. Kita nolong, mengembalikan dompet, malah disangka nyopet. Tenang ya. Mungkin dulu pernah ya, ditangkapnya sekarang ya. Itu kan tabungan. Saudara mengembalikan dompet, isinya mana? Saya hanya lihat ini. Jangan bohong, kembalikan. Sejujurnya saya mengembalikan apa yang saya temukan. Di sini ada 300, kembalikan. Saya tidak ngambil. Saya tidak percaya. Saya tidak mengambil uang, tapi uang pribadi saya 300. Mudah-mudahan berkah, mangga. Itu Allah melihat tuh Pak. Ada caranya. Mungkin suatu saat kata istrinya, si bapak ini uangnya ada di balik tempat tidur, kelepek. Mungkin nyari kita. Maaf, ternyata uangnya ada di istri saya. Memang dompet ini kosong. Selain 300, saya kebetulan ada 3 juta. Ya. Loh, gampang Pak. Tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal kita sadar bahwa kepentingan kita adalah kita disukai Allah. Nggak usah berjuang untuk membulak-balik hati orang. Sama ketika bertengkar, beda pendapat di rumah, dengan keluarga, dengan orang tua, beda pendapat dengan atasan. Tenang saja. Tidak usah emosional seakan harus, tenang. Kita melempeng-lempeng saja. Termasuk dalam berdagang, kata pembeli, barang kayak gini aja dijual, ini kan di tempat lain 20.000, padahal kita tahu di tempat lain 30.000. Iya Bu, saya belinya 30.000. Biasa tukang dagang malah pengen untung. Iya Bu, sadar ini lagi dinilai oleh Allah ini. Gimana jadi 20.000 belum bisa Bu? Memang modalnya 30.000. Kalau berkenan boleh. Kalau gitu saya pergi tempat lain. Mudah-mudahan ada yang lebih baik tempat lain. Nanti dia balik lagi. 25 lah. Ibu, kenapa Ibu nawar 25? Saya uangnya cuma 25 deh. Anak saya pengen jeruk ini. Ibu silakan ambil. Tapi kan rugi 5.000. Nggak ada yang rugi Bu. Rugi malicik. Beramal itu kan selalu untung. Silakan Bu. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa sama sekali. Halo, lihat tidak? Tahu-tahu ada yang memperhatikan aja seorang pimpinan
Itu pedagang jujur sekali, diatur oleh Allah. Dia pas lagi buka jendela, siapa yang ngatur? Saya perlu karyawan jujur seperti ini. Mungkin itu yang jadi jalan dia jadi menantunya, ya. Namanya juga cerita sesuka saya, hadirin. Tapi tidak sulit loh. Tidak. Hadirin, Allah tuh menguasai semuanya dengan sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala menguasai segala-galanya dengan sempurna. Tidak ada kejadian yang kebetulan, tidak ada kejadian sia-sia. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Apa saudara datang ke sini ini kebetulan? Tidak ada. Siapa yang harus dapat ilmu ini mesti akan saat ini ada di sini atau mungkin menyimak. Yang nggak kebagian ilmu ini tidur dia walaupun di sini, tapi mudah-mudahan kebagian pahalanya. Saya bagian cerita ini kalau niatnya benar baru saya dapat pahala. Kalau niatnya tidak benar, walaupun mungkin yang disampaikannya benar, saya tetap tidak kebagian pahala. Ini ujian buat saya. Sebagai mubalik, tidak usah berusaha agar jamaahnya terkesima, terpesona, kagum. Mau apa? Saudara nggak punya apa-apa. Coba sekarang saudara kagum ke saya, paling cuman begitu. Cicilan tetap saya yang bayar, ya. Tenang deh, ya. Tapi kalau Allah ridho, saya beruntung. Dan bagaimana saya memasuki pikiran saudara, sedangkan saya tidak tahu pikiran saudara, juga tidak kuasa membulak-balik hati. Baik, silakan Ustaz. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyulut kemurkaan Allah demi menyenangkan manusia, maka Allah akan murka kepadanya. Dan orang-orang yang tadi disenangkan dalam kemurkaan Allah pun akan dibuatnya murka pada dirinya. Dan barang siapa demi menyenangkan Allah rela dibenci oleh manusia, maka Allah ridho kepadanya. Dan orang-orang yang tadi membencinya karena ia lebih mendahulukan ridho Allah, diubah oleh Allah menjadi ridho kepadanya, sehingga Allah memperindah dirinya, memperindah ucapannya, juga amalnya dalam pandangan manusia. Hadis riwayat Imam Tabrani. Ada orang yang melakukan perbuatan yang Allah tidak suka agar orang suka ke dia, dengan perbuatan mungkar, maksiat, demi agar orang-orang suka kepadanya. Mudah bagi Allah membuat orang yang dipingin suka itu dibuat saja jadi sebel ke dia. Allah tidak suka kepadanya dan orang pun dibuat tidak suka kepadanya. Tapi ada orang yang melakukan hal yang benar dan orang jadi tidak suka, padahal yang dilakukan tidak melanggar perintah Allah. Orang marah, tidak apa-apa, tenang saja. Ada saatnya, nanti pada waktunya Allah balikan orang yang sebel itu menjadi suka dengan 3 bonus. 1, Allah akan memperindah dirinya, akhlaknya jadi indah. 2, memperindah lisannya. Dan yang ketiga, memperindah amalnya. Nah, ciri orang yang disukai Allah nanti akan indah. Indah pribadinya, indah lisannya, indah amalnya. Jadi hadiahnya itu nampak dalam keindahan. Dan orang yang sebel, nggak usah kita berupaya supaya orang suka, nanti pada waktunya dibuat senang, senang aja. Jadi enak hadirin, karena membulak-balik hati orang harus bagaimana? Repot. Itulah sebabnya udah ikhwan, kalau tertarik ke seorang akhwat, tidak usah maksa-maksa pinjem jaket teman. Nanti pas kita pinjem ketemu lagi, kata jaket orang. Jadi hancur wibawa. Enggak usah model rambut di model-model. Ternyata sekarang udah di keriting-keriting, besok dia mual lihat yang keriting, kepaksa digundulin. Baru gundul pengen yang tumbuh, kan rumit. Lempeng aja.
ya. Tidak usah pakai puisi yang rumit-rumit yang dia sendiri nggak ngerti. Atau metik bunga, ya, pada itu bunga dari pernikahan teman. Sudahlah. Tenang aja, lurus, bicara sewajarnya, bersikap seproporsional mungkin, jujur. Tidak usah masukkan kartu nama H.IR. Saya takut nama Fulan SH. Padahal nama aslinya, maaf ya, Heri Irawan Fulan Sutomo Hutomo misalkan. Singkatmu apa? Nanti diusut gelarnya stres ya. Tenang Sekolahnya di mana? Saya tamat SMA. Hah? Cuman tamat SMA? Iya. Sudah itu kemana? Pesantren. Berapa tahun? 3 tahun. Hasilnya apa? Ya mudah-mudahan diterima Allah, bisa menghafal Quran. Sederhana aja. Dan jodoh mah Allah yang menentukan, bukan gelar kita. Betul? Tidak usah, ikhwan, centil, pakai puisi dan sebagainya yang terang bulan di tepi kali. Buaya datang disangka tali. Serumit ya. Lurus ya. Astagfirullahaladzim. Ceritakan jangan nih. Gak boleh. Saya lagi tidak. Astagfirullahaladzim. Aduh, gak kuat pengen cerita hadirin. Astagfirullahaladzim. Ini bukan contoh yang baik, saudara tidak boleh niru ya. Saya dulu seorang muazin di Masjid At-Taqwa, KPAD, suka azan di sana. Kata sebagian orang yang baru dengar, wah itu adanya enak. Dulu belum punya istri, masih muda, tertarik ke seseorang. Azan ini jadi andalan. Apalagi bapaknya haji. Sengaja itu azan di masjid di samping rumah beliau. Duhur waktu itu kejadiannya. Selesai azan, besar harapan bapaknya keluar, anaknya juga ikut. Yang keluar pembantunya. Bi, ada enggak? Semuanya sedang keluar kota, chat. Itu nggak sholat di sana tuh, waktu itu saya cuman azan saja. Jelas sekali nggak ikhlas dan benar nggak jadi jodoh. Nggak boleh seperti itu ya. Dagang kesolehan lebih buruk lagi itu. Di kantor juga tidak usah cari muka atasan, bersaing. Kalau ada atasan kelihatan rajin, nggak usah, lempeng-lempeng saja. Jujur ya jujur saja di kantor. Bukan perkara jadi karyawan terbaik, enggak lah. Terlalu kecil penghargaan itu dibanding keridhaan Allah. Kenapa kamu disiplin ke kantor? Ya, karena saya kerja adalah ibadah. Allah suka kepada yang disiplin. Kok kamu jadi karyawan jujur benar sih? Mana dapat rezekinya? Rezeki saya Allah yang ngatur, Mas. Memang gaji di sini cuman segini UMR. Tapi kan rezeki dari Allah tidak tergantung gaji di kantor. Allah mau ngasih rezeki lewat mana saja. Yang penting saya kerja benar, jujur, tidak merugikan, amanah saya jaga. Wah, kapan kayanya kamu begitu? Allah yang ngatur. Yang penting kerja saya benar-benar diterima oleh Allah. Kamu tuh disaingin oleh temennya, ya enggak apa-apa. Tuh ada temen yang dengki sama kamu, itu bukan urusan saya. Itu ada orang yang meremehkan kamu di belakang, ya enggak ada masalah. Yang penting saya mah lempeng-lempeng aja. Karena Allah yang ngatur. Rezeki Allah yang ngatur. Mungkin di kantor segitu, tapi mungkin kalau Allah mau, atasan tiap lihat wajah kita teh, ini ngali mana yang mere duit wae. Serius hadirin. Saya juga ada di sini tuh.
Entah gimana kalau ketemu teh nyel ke sini tuh. Kalau nggak ngasih sesuatu tuh asa ada yang salah gitu. Rezekinya tuh. Ya kita tidak perlu memiliki wajah yang harus dikasihani. Tapi lempeng-lempeng aja. Kontrakan habis, Allah pertemukan itu rumah saya kosong di sana. Daripada nganggur, ngeberat-berat hisab saya, sok pakai di sana. Urus aja. Berapa banyak yang tidak punya rumah dan sekarang di rumah yang nyaman, benar? Udahlah, jadi orang mah lempeng-lempeng saja. Allah yang ngebulak-balik hati. Setuju? Akhwat juga gitu. Kalau jadi istri tuh jangan suka bersaing. Saya harus fitness, prime body. Saya harus direndam wajah. Apa tuh maksudnya? Masker ya. Supaya suami terpikat, boleh wajar gitu ya. Tapi nggak boleh meyakini bahwa dengan dandanlah suami akan kesengsem. Nggak ngepek. Banyak yang dandan suami tetap sebel dah. Yang bayar cicilannya suami. Dah, yang terbaik mah proporsional dan hatinya ikhlas. Tidak mau menuhankan suami. Melakukan sesuatu lillahi ta'ala. Saya masak karena engkau ya Allah. Mungkin suatu saat sang suami kurang kadar cintanya. Gak apa-apa. Yang penting kita aja. Misalkan akhwat lakukan terbaik. Suami saya sedang tertarik ke seseorang. Bilang ke Allah yang ngebulak-balik hati. Ya Allah, ampuni. Selama ini saya menuhankan suami daripada engkau. Saya lebih ingin dekat dengan suami daripada ingin dekat denganmu. Saya lebih takut jauh dari suami daripada takut jauh darimu. Selalu memikirkan suami bukan memikirkan engkau ya Allah. Ampun, tobat. Terus apa sulitnya bagi Allah ngebulak-balik hati suami, benar? Dan gak bisa dibulak-balik pakai akal-akalan, tidak. Lurus hidup lempeng lillahi ta'ala. Kira-kira enak tidak itu? Nih dagang banyak persaingan gitu. Lempeng we. Dan rezeki mah Allah yang ngatur. Kita tidak usah akal-akalan supaya para pembeli itu terkesima ke kita. Jangan, baik-baik aja, lempeng aja. Sopan, bukan supaya beli. Timbangan bagus, bukan supaya laku. Ya, pokoknya mah lempeng aja, nggak usah ngejatuhkan pedagang yang lain, nggak usah sama sekali. Bahkan kalau kita laku udah banyak, udah laku 10 kilo, tetangga belum laku, Kang, beli aja di tetangga. Itu teman saya belum laku, saya udah laku 10 kilo, barangnya sama. Nggak enak. Saya tetap mau beli di sini sekilo, di sana sekilo. Boleh, enak, benar? Itu yang enak hadirin. Nggak usah akal-akalan. Kan ada tuh yang tukang dagang kaki 5. Ya 10.000, nggak mau. Iya naik atuh jadi 8.000, nggak mau. Panggilnya ini rupet ya. Ini jadi dosa. Jangan, tenang aja. Kita udah nyuguhin pembeli, tiba-tiba enggak jadi, enggak apa-apa. Itu sudah rezeki dia, benar? Dan kita belum dapat rezeki uang dari beliau, enggak ada masalah.